Kita meneruskan apa yang telah kita bahas mengenai pengudusan. Ada pengudusan pasif dan ada pengudusan aktif. Dan yang kedua, pengudusan aktif. Berbicara mengenai pengudusan, kita tidak bisa melepaskan diri dari pengertian Yudaism atau pengertian agama Yahudi. Apa yang dimaksud dengan pengudusan menurut konsep mereka, ya? Saudara harus ingat bahwa Injil diberitakan dalam masyarakat Yahudi. Dan Tuhan sudah membangun fondasi berpikir sejak zaman sebelum Tuhan Yesus atau sejak zaman Perjanjian Lama, saudara. Ya. Orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi mengenal pengudusan bagian dari ritual mereka, bagian dari seremonial mereka. Dan dalam ritual mereka, upacara keagamaan mereka, pengudusan yang mereka lakukan itu pengudusan dengan alat. Dan alatnya adalah, kita tahu, domba. Darah domba yang dipercikkan, domba yang disembelih. Itu pengudusan, saudaraku. Ini pengertian pengudusan. Nah, agama-agama di dunia ini juga ada yang mengenal begitu, atau sejenis itu. Menyucikan diri misalnya. Tetapi biasanya hal itu hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh agamanya. Tokoh-tokoh agama yang menyucikan diri dengan berbagai ritual, ya. Dan alatnya tentu tidak sama dengan Yudaism yang menggunakan domba. Kalau kebetulan sama bisa saja, tetapi banyak yang tidak sama, ya. Nah, kita melihat embrionya dulu dari Perjanjian Lama. Jadi pengudusan itu sudah dikenal oleh bangsa Yahudi dengan menggunakan darah domba, saudara. Nah, kemudian kita mengerti, kita memahami, ternyata darah domba itu tidak bisa menyucikan. Ternyata darah domba itu nggak bisa menyucikan, saudara. Darah domba ternyata tidak bisa menyucikan. Dalam kitab Ibrani, kitab Roma, darah domba tidak bisa menyucikan. Yang bisa menyucikan itu adalah salib. Nah, timbul pertanyaan, lalu kenapa Allah melakukan itu di Perjanjian Lama, saudara? Nah, di sini, saudara, kita harus memiliki toleransi yang besar, pengertian yang besar, seperti Bapa di surga memiliki pengertian. Jadi orang-orang Yahudi ini, saudara-saudara sekalian, kan bangsa budak yang selama 430 tahun tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama, tidak mengenal budaya yang santun karena mereka budak. Jadi ketika Tuhan memerintahkan Musa, kuduskan bangsa itu. Tentu dengan pengertian yang dipahami oleh bangsa tersebut. Kalau kita mengatakan jujur, itu belum pengudusan yang sesungguhnya. Dan darah domba ini pun juga sebenarnya voucher. Bukan yang bisa menyucikan. Yang menyucikan kita adalah darah Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Tentu kita tidak boleh membawa diri seperti bangsa Israel lagi, saudara. Ya, mereka memiliki alam berpikir, itu alam berpikir agamani pun juga agamani yang sederhana, karena mereka baru mengenal Allah dengan tata cara keagamaannya yang orang Israel sebut sebagai kuhim, ya. Kita tidak boleh membawa diri ke sini. Jangan membawa diri ke pikirannya orang Israel, ya. Tolong dipahami. Walaupun embrionya kita ambil dari sini, tapi cara berpikir kita harus cara berpikir yang dewasa. Cara berpikir yang dewasa. Kita tahu bahwa dosa masuk ke dalam dunia oleh karena Adam, saudara. Ya, semua manusia jatuh dalam dosa karena Adam. Nah, dengan salib Tuhan Yesus Kristus ini, maka semua dosa manusia dari Adam
sampai manusia terakhir itu dipikul. Bukan untuk sementara orang. Semua dosa manusia dipikul. Jadi semua dosa manusia telah selesai di kayu salib. Semua kesalahan manusia, semua kejahatan manusia telah selesai. Nah, di sini banyak orang tidak suka, saudara. Karena beberapa teolog dan gereja yang menganut sepaham dengan teologia itu tidak setuju. Mereka setujunya adalah bahwa Tuhan Yesus mati untuk sebagian orang. Untuk orang-orang yang terpilih. Yang lain tidak jelas nasibnya. Itu keliru, saudara. Ya, itu keliru. Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Itu keadilan Allah bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang bagaimana oleh seorang Adam, kalau semua orang jatuh dalam dosa, ya saudara, tanpa mengerti, tanpa minta dilahirkan di bumi, dilahirkan, lalu sudah hidup di bawah bayang-bayang maut yang kecenderungannya api kekal selama-lamanya. Dan perbuatan baik bagaimanapun nggak menyelamatkan. Sama sekali dibuang ke neraka. Tidak ada jalan keluar. Lalu bagi orang-orang seperti itu berkata di luar Kristen semua masuk neraka. Kan begitu pikiran mereka. Mari kita berpikir dewasa, matang. Ya. Dan satu lagi, saudara, ini penting ya. Orang mesti punya nurani. Teologi tanpa nurani itu ngawur. Harus punya nurani. Saya itu barunya juga setelah tua begini. Nurani kita ikut bermain. Yang begini nggak logik ini. Otak kita jalan, nggak logik. Nurani kita juga jalan. Yang begini bukan Allah. Allah nggak mungkin bertindak jahat begini. Logika kita jalan. Tidak mungkin Tuhan bodoh seperti ini. Ini jalan. Nah dulu kita cuma jalan ini. Kalau para teolog ini jalannya ini tok. Ini enggak. Sekarang jalannya dua. Paham ya saudara? Nanti nurani kita jalan. Tidak mungkin. Seperti gini loh saudara. Mbok-mbok di ujung gunung gitu. Orang baik ya. Yang pendaki-pendaki tersesat disambut. Dikasih makan seadanya ya. Tidur di ruang tamunya yang beralas tikar saja. Dia tulus. Nggak ngerti apa-apa. Masuk neraka. Yang nggak gampang begitu saudara. Semua dosa ditebus. Jadi selesai semua. Nah karena penebusan dosa ini kan satu. Ada pengadilan. Ada pengadilan. Jadi bisa diadili. Kalau tidak ada kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tidak ada pengadilan. Semua meluncur saudaraku. Rusak ya. Ada pengadilan. Pengadilan. Tuhan berhak mengadili. Kamu boleh masuk dunia akan datang. Kamu tidak. Dihakimi menurut perbuatan. Kalau Tuhan Yesus gagal. Ya. Melakukan pekerjaan kemesiasannya. Wah saudara. Bukan masuk neraka. Belum tentu masuk neraka. Belum tentu saudara. Kalau Tuhan Yesus gagal. Mati di kayu salib. Gagal taat, tidak melakukan tugas Bapak dengan baik, atau tidak mati di kayu salib. Bahaya, saudara. Bukan berarti kalau masuk neraka, kita bisa masuk surga juga. Tapi kepala pemerintahnya Lucifer. Lucifer itu tidak mau masuk neraka. Siapa yang masuk neraka? Dia mau menguasai surga. Dia mau menjadi kepala pemerintahan. Maka dia menghasut malaikat. Makanya Allah mengutus Adam untuk jadi corpus delicti untuk mengalahkannya. Adam gagal. Allah putus putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Ini ada pengadilan, saudaraku. Ada pengadilan. Kita tahu dong, tapi orang-orang di luar Kristen tidak tahu. Mereka di luar Kristen tidak tahu. Walaupun tidak tahu, tetap mereka akan diadili. Jangan Anda berkata, oh langsung masuk neraka. Tidak. Orang dihakimi menurut perbuatannya. Kalau Roma pasal 2 ayat 12-15. Sesuai dengan nurani yang tertulis di hati mereka. Hukum yang tertulis dalam nurani mereka. Dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Nah kita yang mengerti ini. Yang mengerti korban Tuhan Yesus. Tentu kita dituntut lebih. Dituntut lebih. Jangan lagi berpikir seperti orang Israel.
Tuhan sudah mati di kayu salib, jebret. Darahnya menyucikan hatiku, jebret. Udah suci sekarang. Lalu sudah apa? Ya udah suci sekarang. Ini bodoh. Kita berpikir begini kan, ini darah domba, ini Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan mati di kayu salib menumpahkan darahnya, kita sudah kudus. Sudah disucikan. Oh, nanti dulu saya jelaskan. Berpikir kita harus lebih cerdas, bukan begitu. Ketika Tuhan mati di kayu salib, darahnya ditumpahkan, semua dosa dihapus. Itu pengampunan atau penghapusan dosa. Harus berpikir begitu. Dosa-dosa kita itu telah dipikul. Bukan dosa kita saja, dosa semua manusia. Nah, yang tadi saya bilang eksklusivisme orang Kristen yang merasa Yesus hanya mati untuk orang Kristen, lalu merasa begini, Yesus sudah mati untuk saya. Dia sudah menguduskan hati saya. Dia sudah mengampuni dosa-dosa saya. Sekarang saya kudus. Kalau berbuat dosa hari Senin sampai Sabtu, nanti Minggu minta ampun. Bersih lagi. Jadi bersih lagi. Kayak disapu gitu dosanya. Nah, ini bukan begitu. Kalau menggunakan kata pengudusan, itu memang embrionya dari Yahudi atau Yudaism. Itu dipakai, betul. Tapi pengertiannya tidak boleh sama dengan pengertian orang Yahudi. Kan banyak hal yang berbeda, saudaraku. Kita itu kan umat yang disempurnakan dengan cara berpikir yang sempurna. Saya ulangi lagi. Kalau orang Yahudi kan pengudusannya oleh darah, lalu mereka merasa sudah bersih gitu ya. Kita tidak begitu. Kita harus punya pengertian bahwa Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Ya, darah domba itu kan voucher. Sebenarnya pengampunan yang sebenarnya itu di sini. Nah, pengudusan secara pasif itulah maksudnya. Tuhan menghapus semua dosa dunia dalam artian dia memikul semua kesalahan manusia. Nah, oleh karena itu ada pengadilan. Kalau tidak kan jadi milik iblis semua nih, saudara. Kalau iblis masuk neraka ya semua masuk neraka. Kalau iblis masuk surga, semua juga masuk surga. Tapi kepala pemerintahannya iblis, bukan Tuhan. Itu celaka juga, itu neraka juga, saudara. Nah, bagi orang percaya, saudara-saudara, setelah mengerti hal ini, ingat saya sudah khotbahkan soal penebusan di 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15, ingat. Kami sudah mengerti, kalau satu orang sudah mati untuk semua orang sudah mati, mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Itu saya jelaskan, sudah. Saya tidak mengulangi hal itu. Itu soal penebusan. Karena kita sudah mengerti. Nah, orang yang tidak mengerti, yang tidak bisa dituntut, mereka dihakimi menurut perbuatan dalam pengadilan Allah. Tapi kita yang mengerti, kita hidup bagi dia. Dan hidup bagi dia itulah yang namanya iman. Nanti dulu, saya menyimpang dulu ya saudara. Itu yang namanya iman. Iman itu apa? Maaf saya kesini dulu sebelum masuk ke pengudusan secara aktif ya. Iman itu apa? Kan pengertian banyak orang Kristen hari ini iman itu percaya. Percaya yang bagaimana? Begini loh saudara. Kalau di dalam kitab Roma dikatakan bahwa orang dibenarkan karena iman. Tapi iman itu apa? Kitab Roma ditulis sekitar tahun 56 sampai 58 atau 50 sampai 60. Oke. Pada waktu itu orang-orang Kristen itu teraniaya hebat. Karena kekaisaran Roma mau memunahkan ajaran baru ini yang percaya adanya kurios atau Tuhan lain selain kaisar. Mereka menolak menyembah dewa-dewa, mereka menolak untuk melakukan ibadah kepada kaisar. Ada kuil-kuil yang dibangun untuk menunjukkan kehormatan kepada kaisar. Orang-orang Kristen ini tidak punya hukum. Tidak punya peraturan ibadah. Kalau orang Yahudi jelas punya hukum, punya syariat, punya Taurat, punya peraturan ibadah. Kristen itu tidak punya. Yang dia punyai apa? Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Kabar baik itu yang bagaimana? Yang diajarkan Tuhan Yesus dan yang dilakukan Tuhan Yesus. Makanya rasul-rasul itu mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan berkata ikutilah teladanku. Makanya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus disebut Kristen karena kelakuannya seperti Kristus. Itu namanya iman. Itu
lebih dari berbuat baik. Lebih dari sekedar berbuat baik. Iman memang bukan berbuat baik. Iman itu bertindak seperti Tuhan Yesus bertindak. Namanya juga percaya atau iman. Pisteuo. Kenapa saya bicara ini? Nanti Anda tahu bahwa kepengudusan aktif itu yang mengerjakan kita. Dengan fasilitas yang Allah berikan. Nah, nanti kita masuk di situ. Pengudusan itu Allah mengerjakan di kayu salib. Lewat putra tunggalnya. Dia memikul semua dosa manusia. Tapi pengudusan aktif kita sendiri yang membersihkan diri kita sendiri. Dengan firman. Iman itu apa? Menggampangkan, saudaraku. Dimudahkan, digampangkan, saudara. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Lalu, ya pokoknya bukan karena perbuatan baik. Maksudnya, ya pokoknya bukan karena perbuatan baik kita selamat. Lalu kalau kita bicara mengenai ketaatan, kita dianggap melecehkan prinsip only by grace atau sola gratia. Enggak. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Iman itu berarti penurutan terhadap kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Seperti Kristus. Itu iman. Kalau seseorang tidak mengikuti jejak Tuhan Yesus, berarti tidak beriman. Beriman itu luar biasa sulitnya. Nah, nanti banyak orang Kristen yang akan dihakimi menurut perbuatan. Dia bisa komplain sama Tuhan. Tuhan, masa aku disamakan dengan si orang itu, mbok itu, karena aku percaya kepadamu. Dia nggak percaya kan? Jangankan dia, kamu aja nggak percaya. Lo kan percaya. Kamu tuh nggak percaya. Karena namanya percaya, namanya beriman. Kamu mengikuti jejak Tuhan Yesus. Itu namanya beriman. Tidak mengikuti jejak Tuhan Yesus, tidak beriman. Saya sempat kepikir tiba-tiba muncul waktu kita nyembah Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Apa Tuhan senang nih kita begini doang nih? Terpujilah namamu, hormat bagi Allah Bapa. Apa senang tuh begitu Tuhan? Cuman di situ. Ya ilah, perbuatan baik itu memang gak menyelamatkan. Karena kita harus sempurna. Dan standarnya Tuhan Yesus. Nah sekarang bagaimana iman itu dimengerti begitu salah. Jadi murahan, saudara. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Lalu boleh nggak berbuat baik? Nggak boleh. Kamu harus ikuti jejak Tuhan Yesus. Seperti dia hidup. Begitulah kamu harus hidup. Jika tidak demikian, kamu nggak beriman. Coba apa nggak stres nih kita? Jadi stres kita. Karena banyak orang keliru. Dia merasa beriman padahal belum beriman. Kalau kamu berkata bahwa kamu tinggal di dalam dia percaya, kamu wajib hidup sama seperti dia hidup. Waduh, ini mesti kita kasih tahu orang-orang yang nggak ngerti itu mesti jadi ngerti, tercelik matanya, saudara sekalian. Nah, itu pengudusan secara apa? Pasif. Sekarang pengudusan aktif. Jadi bukan hanya kesalahan yang kemarin tuh mau dimaafkan, gini loh. Pikiran kita itu kan seperti orang Israel. Udah salah nih. Ya udah, kuduskan mereka. Ya udah, kita anggap nggak ada. Ya, walaupun dosamu merah seperti kirmizi, dijadikan putih seperti salju. Itu perjalanan lama kan. Hitam seperti kesumba, dijadikan putih seperti bulu domba. Ya udah, aku maafkan deh. Gitu ya. Besok bikin salah lagi, ayo kuduskan dirimu. Aku maafkan deh. Ya. Besok bikin salah lagi, minta ampun ya. Aku maafkan deh. Bukan yang dikuduskan itu wataknya. Yang dikuduskan itu karakternya. Dan itu kita kerjakan. Bukan Allah kerjakan sendiri. Allah menyediakan fasilitas yaitu Roh Kudus yang membawa kita kepada segala kebenaran. Dan firman yang menceritakan mata pengertian kita untuk mengerti kebenaran. Kita kuduskan diri kita sendiri. Baca Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Ya, doa Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara sekalian, ya. Ini doa Tuhan Yesus. Pasti isinya sempurna sekali, saudara. Yohanes 17 ayat 17. Oke, baca. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah kira-kira saudara, pengudusan ini apakah bisa berlangsung secara otomatis? Enggak. Apakah secara otomatis? Tidak, saudaraku.
Allah memberikan kepada kita Roh Kudus, itu kan menuntun kita kepada segala kebenaran, saudara. Tapi Roh Kudus itu tidak bisa berbicara kalau kita tidak mengerti firman. Harus ada firman di sini, harus ada firman, saudaraku. Nah, ini suaranya di sini. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita segala kebenarannya kalau kita membaca firman. Nggak mungkin tanpa baca firman jadi ngerti kehendak Allah. Nggak mungkin. Nah, itu penyakitnya beberapa pendeta yang tidak sekolah Alkitab. Saya tidak wajibkan harus sekolah Alkitab. Tapi belajarlah. Tidak pernah belajar Alkitab dengan baik. Tidak pernah sungguh-sungguh belajar Alkitab dengan benar. Lalu, ya Tuhan bicara padaku. Tuhan berkata padaku. Tuhan mengajar langsung. Itu pasti bohong. Pasti bohong. Sebab Tuhan tidak mungkin mengkhianati Alkitabnya. Tidak mungkin, saudaraku. Tidak mungkin, saudara. Nah, pengudusan itu lewat firman. Lewat firman Tuhan. Dan itu kita kerjakan sendiri. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, begini, saudara. Kita ini produk dunia. Yang pertama, kita menerima gen dari orang tua, sinful nature. Kedua, kita menerima milieu yang buruk dari orang tua yang buruk. Kecuali orang tua kita sempurna, ya. Apalagi orang tua kita tidak mengenal kebenaran. Yang ketiga, kita menerima dari lingkungan. Lengkaplah sudah. Jadi produknya begini. Warnanya merah. Kalau saya istilahkan chemistry-nya itu warna merah. Unsur-unsurnya itu begini. Nah, Yohanes 1 ayat 12-13, baca. Yohanes 1 dari ayat 11. Ayat ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ada orang-orang yang diperanakkan oleh Allah. Nah, proses diperanakkan ini perlu waktu, take time. Yang sampai pada tingkat lahir baru. 1 Petrus 1:23. Dibaca dulu, nanti baru saya jelaskan, saudara. Agak rumit. Tetapi saudara akan nangkap maksud saya. Agak rumit. Baca. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, ya, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Oke, begini Bapak Ibu. Kan pikiran banyak orang Kristen sekarang ini seakan-akan secara otomatis proses dilahirkan dari Allah itu berlangsung. Itu tidak mungkin. Tolong diingat bahwa ketika Injil ditulis, itu suasana pemisahan antara orang percaya dan tidak percaya itu begitu tajamnya. Tidak bisa orang jadi setengah Kristen, tidak mungkin. Kristen betul. Kalau enggak betul. Karena orang harus mengambil keputusan. Terima Yesus berarti kehilangan segala sesuatu. Harta, keluarga, negara, harus kehilangan nyawa. Atau tidak usah ikut dia sama sekali. Tidak bisa, tidak orang-orang yang fanatik begini. Orang yang ekstrim begini. Ini orang yang hidupnya hanya menggumuli firman dan pengikutannya kepada Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang berani mati, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi oleh katakan kamu dilahirkan bukan benih yang fana. Itu orang-orang yang bertekun dengan kebenaran. All out. Kisah Rasul pasal 2 mengatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi tidak heran kalau mereka itu dilahirkan oleh Allah. Itu bukan 1-2 hari, 1-2 bulan. Bisa proses panjang, saudaraku. Dari chemistry dunia, jadi chemistry Allah. Nah, perubahan dari chemistry dunia ini ke chemistry Allah ini proses pengudusan.
Dan itu harus respon dari manusia. Kalau orang berkhotbah saya sekilas, langsung bisa mengamuk. Kata Pak Eras kita bisa menguruskan diri sendiri. Nanti dulu maksudnya apa? Saya ini sebenarnya belum betul-betul bersih loh. Unsur-unsur yang non-ilahi itu masih ada. Itu prosesnya nggak seketika saya sadar. Sometimes itu masih, loh kok keluar ya? Loh kok ada ya? Nah itu Tuhan bereskan kita terus. Kalau orang tidak mau kerja keras, you menggampangkan masalah. Lalu ya Tuhan sudah menguruskan kita, mengambil dosa-dosa kita, lalu selesai. Anda nggak mungkin berubah. Itu pembodohan yang terjadi, saudara. Itu pembodohan yang terjadi. Dan banyak orang anggap sepele. Perjuangan untuk menguduskan diri ini dianggapnya sepele. Menjadi man of God, itu prosesnya luar biasa, saudara. Saya juga belum sempurna jadi man of God. Saya tidak tahu berapa nilai saya. Tapi saya mau belajar terus. Kita mesti berusaha terus. Kita mesti berani untuk berubah. Anda jangan anggap remeh loh. Anda jadi orang baik. Banyak orang bukan baik. Sangat baik di mata manusia. Tapi chemistry-nya masih chemistry manusia. Chemistry duniawi. Masih man-made. Bukan God-made. Bukan buatan Allah. Kita masih jadi buatan manusia. Banyak unsurnya. Nah, sekarang bagaimana, saudara, lewat proses itu, ya, kita betul-betul diubah dari merah jadi biru. Nah, masalahnya kan tidak seketika. Masih ada banyak unsur merahnya. Ini harus terus. Nah, proses perubahan itu, pengudusan itu lewat satu. Firman Tuhan. Dalam tuntunan, pasti Roh Kudus. Tidak bisa tidak. 2. Lewat pengalaman hidup. Kalau istilah yang lain, sirkuit berpikir kita itu terlalu dalam goresannya. Goresan dunia. Sekarang kita punya goresan lain yang lebih dalam. Itu goresan Tuhan. Nah, Anda punya goresan dunia sudah dalam. Tapi goresan Tuhannya tipis. Nggak berasa. Masih duniawi. Jadi pengalaman hidup itu menggores. Ingat yang saya ngomong, tipe begini mesti begini caranya mendidik gitu. Tipe begini caranya begini. Dan masing-masing orang pasti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan harus punya. Karena Tuhan berkata belajar padaku. Me, myself. Setiap individu belajar dari Tuhan. Nah, pengalaman hidup. Jadi kalau orang menghadapi masalah, jangan cepat-cepat berdoa masalahnya selesai. Tetapi temukan bagian mana dalam hidup saudara yang sedang digarap oleh Tuhan lewat masalah itu. Nah, ini juga tidak akan terjadi kepada semua orang. Sorry, hanya orang yang mengasihi Tuhan. Makanya kalau Anda berkata, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh ikut Engkau. Aku mengasihi Engkau. Nah, itu Anda cari masalah. Anda cari problem. Anda kan digarap Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah berhenti menggarap sampai Anda berubah. Tuhan akan pasti proses saudara. Sampai saudara berubah. Tapi kalau Anda sampai tidak mengalami apa-apa, ya periksa diri deh. Anda itu tidak menghargai Tuhan. Anda tidak menghormati Tuhan. Anda tidak mengerti bahwa hidup ini school of life. Sekolah kehidupan. Yang mau merubah hidup kita dari chemistry dunia, jadi chemistry ilahi. Dari chemistry dunia, jadi chemistry Allah. Dari sinful nature, jadi divine nature. Nah, gereja harus memberikan pencerahan-pencerahan di sini. Dengan pencerahan-pencerahan di sini ini, maka pengalaman hidup bisa diekstrak maknanya. Harus cerdas dari firman ini. Lalu yang ketiga, saudaraku sekalian, itu lewat suasana ibadah. Suasana kebaktian. Makanya kebaktian-kebaktian seperti ini harus dipersiapkan dengan baik.
Ada waktu-waktu di mana orang bisa meditasi, bisa tenang di hadapan Tuhan. Kita harus nanti berkembang ke situ. Jadi jangan cuma nyanyi, nggak jelas Allah ada atau nggak ada. Harus sungguh-sungguh. Jadi begitu mulai terus harus masuk ke taman Getsemani doa kita masing-masing. Oke, amin, saudara. Harus berani. Haleluya. Nanti kalau hari libur saya pengen membuat doa puasa dan seminar. Jadi yang seminar itu plus doa. Plus puasa. Saya ngajak doa 2-3 jam semedi. Saya mau ngajak begitu. Lalu seminar, lalu doa lagi. Tidak disediakan makan. Paling air putih. Nah. Dan boleh buang air kecil di luar. Jadi itu aja kesibukannya, keluar nggak makan. Tapi ya udah keluar sebentar istirahat, buang air kecil. Masuk lagi nggak ada makan. Ya nanti sekali waktu kita bikin. Bukan sekali itu pasti saya bikin. Udah terlalu banyak kita dengar khotbah begini. Harus ada suasana kebaktian yang baik. Ya. Jadi harus ada suasana kebaktian baik. Iya, ini menggubah. Lalu yang keempat, pergaulan. Pergaulan. Siapa temanmu, itu yang mewarnai hidupmu. Itu merubah chemistry-mu. Anda tahu nggak anak kita baik-baik jadi rusak ketika bergaul dengan orang lain yang salah. Makanya kita harus sungguh-sungguh punya pergaulan yang baik. Saya berharap gereja menjadi komunitas di mana orang bisa bertumbuh. Makanya jangan saling melukai, jangan saling menyakiti, jangan ngomongin orang, jangan menghakimi, jangan berkelahi, jangan sengaja utang nggak bayar. Kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa. Ada kan orang lihat aja sini, wah dia banyak duit, utang sana, utang sana. Di mana-mana dia buang, salah, tips sana, tips sini, tipu sini. Jangan. Kalau bisnis kerjasama boleh. Ayo kita kerjasama, saling mendukung. Nah itu boleh. Tapi kalau saudara sengaja nipu, wah awas. Pergaulan di gereja harus dari tempat di mana kita saling menggarami. Nah ini chemistry orang bisa berubah lewat ini. Makanya pengurus-pengurus itu bukan hanya pinter terima tamu atau aktif di gereja nyanyi. Hidupnya harus bisa menggarami. Harus bisa menggarami. Harus menggarami, saudara. Nah, chemistry orang bisa berubah lewat pengalaman ini. Paling tidak. Kalau saya tambahkan satu lagi, tidak perlu karena saya takut salah. Hal-hal spektakuler seperti mimpi, penglihatan itu. Ini pasti. Pasti, saudara sekalian. Jadi, doa itu pasti. Jadi yang dibidik adalah batiniah itu. Nah, saudara harus mengerti pengalaman hidup ini, termasuk di sini ada doa ya. Ini harus ada di sini. Buatlah pengalaman hidup yang kaya dengan Tuhan. Pengalaman hidup yang kaya dengan Tuhan. Anda bergaul terus dengan Mel Gibson. Berbeda dengan kalau Anda bergaul terus dengan Tuhan. Kalau Mel Gibson masih bagus ya saudara. Saya mengerti bahwa banyak orang chemistry-nya sudah rusak. Dan ada orang-orang tua yang sel-selnya sudah rusak. Saya sering mengatakan bahwa kebenaran itu paralel. Seperti fisik manusia. Udah terlanjur rusak. Itu susah diperbaiki. Sampai taraf tertentu nggak bisa diperbaiki. Nggak bisa diubah lagi. Saya kadang-kadang masih minta Tuhan, tolong bisa nggak ya Tuhan dispensasi? Nggak bisa. Tuhan strictly dengan hukumnya. Yang kamu tabur, kamu tuai. Tuh dia bandel banget. Walaupun jadi Kristen tapi celelean, urakan. Umur 50 tahun masih urakan, 55 tahun masih urakan. Udah. Orang-orang begini cirinya satu aja. Dia tidak takjub terhadap kebenaran firman. Dan dia pasti nggak mencari firman Tuhan. Pasti nggak. Dia tidak akan pernah mempercakapkan firman Tuhan dengan semangat. Tidak mungkin. Orang-orang seperti ini pasti pikirannya kepada perkara lain. Duit, politik, bola, olahraga. Bukan nggak boleh. Dia pasti ke sana. Beda dengan orang yang betul-betul diubah Tuhan. Percakapannya nggak jauh dari firman, hidup benar, langit baru, bumi baru. Lain orientasi berpikirnya. Chemistry Anda sekarang itu chemistry yang gimana? Duniawi atau sudah rohani? Ayo kita semua mesti bertumbuh, saudaraku. Pengudusan itu kita yang bertindak. Nah, berangkat dari soal iman tadi. Iman itu berarti ya udah aku percaya Tuhan Yesus sudah. Udah, selamat. Itu kan bodoh. Beriman itu bertindak. Mengikuti jejak Tuhan Yesus. Bukan hanya berbuat baik. Mengikuti jejak Tuhan Yesus. Sama dengan pengudusan. Itu berarti dia berusaha
membersihkan diri dari unsur-unsur yang tidak berasal dari Allah. Dia berusaha untuk berpikir seperti Allah berpikir, bertindak seperti Allah bertindak. Itu tidak gampang, tapi ini pilihan di tangan saudara-saudara semua. Roma 12, ayat 1 dan 2. 2 dulu baru 1. Aneh ya? Nah apa-apa. Roma 12, 2 dulu baru 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, Ya. sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Saudara, kalau input mewarnai hanya di dalam jiwa, ini jiwa ya saudara, itu belum stabil, belum kokoh. Input yang benar harus sampai mewarnai nurani, ini phroneo. Pikiran perasaan Kristus, sampai di sini. Wah ini kalau sampai di sini saudara, itu bukan tidak berbuat dosa, tidak bisa berbuat dosa. Tidak bisa berbuat dosa. Harus sampai ke phroneo ini, roh ini. Terus, pembaharuan pikiran. Tadi saya sudah menggambarkan termasuk yang paling dominan, saudara. Paling dominan itu firman dalam tuntunan Roh Kudus. Baru pengalaman hidup. Orang sombong begini, menghancurkannya begini. Orang matrek begini, menghancurkannya begini. Tuhan cerdas. Tapi ingat, itu hanya dilakukan oleh Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Hanya orang yang mengasihi Tuhan. Kok begitu Pak? Iya. Anda tidak mengasihi Tuhan, Anda tidak menghormati Tuhan, Anda nggak layak dibentuk. Ya, mutiara bukan untuk babi. Biar Anda jelek, tapi Anda mau berubah, Anda bukan babi. Ya. Kalau Anda kelihatannya baik, tapi memang Anda tidak menghormati Tuhan, tidak memiliki gairah yang sungguh-sungguh untuk berkenan kepada Tuhan, Anda tidak layak digarap Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua tadi, berubah lembaran budimu, betul? Ayat 1 sekarang. Saya sudah katakan 2 dulu baru 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Segenap hidup. Jadi untuk masuk proses chemistry baru ini, segenap hidup. Segenap hidup, saudara. Tidak bisa sambilan. Tadi saya menyinggung bagaimana orang Kristen abad mula-mula tidak bisa dalam kondisi mediokritas. Sedang-sedang. Dia harus hot, panas, atau tidak sama sekali. Dia tidak boleh di mediokritas, di sedang-sedang, hangat-hangat. Dia harus panas, atau tidak usah sama sekali. Ini berlaku bagi kita. Nggak bisa, suam-suam itu nggak bisa. Harus panas atau tidak usah sama sekali. Nah kalau dulu situasinya begitu, sekarang lebih berat. Sekarang kondisi manusia bisa mudah berlaku munafik. Orang bisa ada di tempat yang suam-suam, begitu gampang. Dulu kondisi memaksa orang, sungguh-sungguh atau nggak usah sama sekali. Sekarang orang tidak sungguh-sungguh juga nyaman. Juga bisa, itu masalahnya. Akhirnya, ya itu saudaraku sekalian. Akhirnya, banyak orang Kristen yang palsu atau orang Kristen gadungan. Karena bisa begitu, karena bisa suam-suam, bisa sembarangan. Jadi, terbuka kemungkinan jadi palsu. Nah sekarang saudara harus memilih mau jadi murid yang sungguh-sungguh atau tidak. Maka Lukas pasal 14, 33 berkata begini. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu Ya. yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, Terus? tidak dapat menjadi muridku. Nah, tidak melepaskan diri segala milik, tak dapat jadi murid. Kalau sudah bicara di level ini, saudara, sudah tidak mengharapkan lagi orang banyak gereja. Buat apa banyak-banyak? Kecuali cari nafkah, cari kebesaran nama. Kita udah sungguh serius, kita mau sungguh-sungguh mencari orang yang mau dimuridkan. Sebab yang dicari Tuhan itu corpus delicti.
Orang-orang yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Orang-orang yang mau menguduskan dirinya dengan baik. Iya, jadi pengudusan secara aktif kita yang mengerjakan. Tuhan kuduskan aku, basuh hatiku. Tuh. Kalimat itu tidak salah sebenarnya. Tapi kalau pengertiannya keliru jadi keliru. Basuh hatiku. Lagu-lagu saya dulu juga ada yang begitu-begitu saudara, dalam ketidakmengertian saya. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Itu karangan saya itu. Basuh hatiku. Jadi kayak bangsa Israel yang kalau punya salah diampuni, bersih. Tuhan sudah mengampuni, haleluya. Besok bikin dosa lagi, minta ampun lagi, bersih. Bukan begitu. Dosa sudah dipikul di kayu salib, jebret, selesai. Nah sekarang yang belum selesai kamu. Kamu mau membersihkan dirimu nggak? Jadi anak-anak Allah yang benar. Itu yang dipersoalkan oleh Tuhan. Ulangi baca. Demikian pula lah, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Sekarang Anda lihat, orang Kristen awal itu semua harus kembali ke orang Kristen awal. Kenapa? Karena Alkitab ditulis dalam situasi seperti itu. Kalau Anda tidak menghubungkan dengan situasi pada waktu itu, Anda akan meleset. Karena kalau mau menemukan kecocokan itu firman harus dari konteks zaman waktu itu. Kalau enggak, you enggak menemukan makna orisinilnya. Betul. Anda bayangkan kalau orang pada zaman itu masih punya kesenangan, enggak bisa jadi orang Kristen. Enggak bisa ikut Tuhan Yesus. Karena ikut Tuhan Yesus itu yang ada cuma satu, salib. Yang ada hanya satu, penderitaan. Sekarang ini, saya kalau nawarin Kristen yang benar juga nggak tega sama orang lagi nyaman-nyaman hidup terus tiba-tiba mari ikut Yesus, ngajak sengsara. Nah makanya saudara harus punya proyeksi berpikir itu sampai kekekalan. Baru Anda bisa menerima kebenaran ini. Kalau Anda masih punya kesenangan nggak bisa. Saya belajar untuk melepaskan semua kesenangan. Itu sakitnya minta ampun saudara. Sakitnya minta ampun. Dan belajarnya harus dari hari ke hari. Tuhan hari ini aku mau memenangkan untukmu. Masih aja gagal. Besok lagi, Tuhan hari ini aku mau menangkan untuk engkau. Ada saja gagal. Lalu Tuhan ajarkan. Menangkan menit per menit. Jam ke jam. Satu hari kamu akan menang. Satu hari kita periksa diri kita. Ada yang salah di mana? Kalau kita serius, kita kan bisa lihat dua manusia dalam diri kita. Manusia yang benar, manusia ilahi, dan manusia daging kita. Kita bisa lihat lebih jelas. Nah pada waktu kita ngikuti keinginan Tuhan, waduh, susah. Tapi doa saya begini, Tuhan, aku memilih apa yang tidak menyenangkan diriku. Aku memilih apa yang menyakitkan diriku. Aku memilih apa yang tidak menyenangkan aku, tapi menyenangkan engkau. Aku memilih apa yang menyakiti diriku, tapi aku menyukakan hatimu. Untuk sampai di chemistry ini, saya belum sempurna ya. Perjalanan saya panjang sekali, saudara. Panjang minta ampun, saudara. Mana berani saya berdoa begini dulu. Tapi untuk sampai tingkat ini mati-matian. Ini ngerubahnya ini, saudara. Tapi yang paling dominan itu kebenaran. Kalau orang mengerti kebenaran, betul-betul dimerdekakan, saudara. Itu dimerdekakan. Makanya, saudaraku sekalian, Anda yang diberi Tuhan fasilitas, jangan sia-siakan. Jadi ibarat begini, ini mirip begini. Percaya mirip begini. Kita ini misalnya orang penuh lumpur, kotor, wah, kotoran macam-macam begitu, saudara. Tapi tidak bisa dibersihkan, karena nggak berhak dibersihkan. Lalu ada orang datang, hei, saya beli nih, dibeli kita, oke? Sekarang aku berhak loh membersihkan dia. Lalu nih sabun, nih airnya, nih gosokannya, cuci. Jangan berpikir begini, waktu kita ditebus Tuhan Yesus, udah bersih. Tuhan tidak bisa memuridkan kita sebelum kita dibeli dengan darah yang lunas. Matius 28, ayat 18-20. Harus dibeli dulu baru bisa dibersihkan. Kalau nggak dibeli, Tuhan nggak berhak membersihkan. Jadi ketika Tuhan menebus kita, itu nggak otomatis bersih loh. Matius 28, 18 mulai baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Terus? Karena itu pergilah. Nah, terus? Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya,
Anda tahu nggak kenapa waktu Yesus datang, dia hanya mengalokasi kepada orang Yahudi. Dia tidak bicara kepada bangsa lain. Aku datang hanya untuk Israel. Rupanya Tuhan harus memenangkan pergumulannya sebagai corpus delicti dalam kehidupan orang Yahudi. Itu luar biasa loh firman itu. Begitu Tuhan Yesus menang, segala kuasa di tanganku sekarang. Pergi ke ujung bumi. Aku berhak membersihkan semuanya. Tapi nggak otomatis bersih. Tuhan membeli kita dengan belepotan. Kita nggak dimiliki oleh dunia dan kuasa gelap lagi. Ya Tuhan mandiin aku. Iya, kusiapkan ini sabun, kusiapkan ini air. Ayo mandi, saya ajarin mandi. Kalau Anda bilang, udah bersih sendiri. Nggak bisa. Emangnya kayak mobil yang masuk itu tuh, car wash. Keluar bersih. Enggak, you sendiri juga harus membersihkan diri. Maka kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hendaklah kau memiliki pikiran perasaan Kristus ini kan Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 7. Lalu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar ayat yang ke-12. Banyak bayangan orang itu, saudara, bayangannya orang itu adalah jadi Kristen itu otomatis bersih. Kayak masuk car wash itu, bos, bersih. Enggak. You punya tanggung jawab untuk menguduskan dirimu. Ketika kamu diangkat, ditebus, itu pengudusan pasif. Itu belum menyelesaikan masalah. Amin.